yan eh. Oh, ayos na yan. Ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku kau genggam, ini tubuhku kau peluk, ini bibirku kau cium, tapi tak bisa kau miliki aku. Tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki aku. Tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Ini tanganku kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki aku. Tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Kau genggam, tak usah kau terus tangisi kepergianku untuk kau cium. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi tiada akhir. Kau cium, aku ingin terbang tinggi seperti elang. Untuk kau genggam, aku adalah mimpi-mimpi. Untuk kau cium. Oh, kato. Yo, yun. Kemudian Iba ko mo pena ko.
Berapa coba? Ini pun sangat telat. Sama subuh tadi. Tapi itu waktu seberapa menit nih? 45 menit. Dari Lampung Selatan. Ada oi. Kiri lah. Kiri lah. Sekuan. Ayo cepet naik sholat cepet.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rawu, Ken kabari, pak kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang menunggu beasiswa LPDP, ya mudah-mudahan dapat ya, supaya saudara bisa bersekolah ke luar negeri dengan biaya yang dibiayai oleh pemerintah. Aduh, tapi ingatlah, kalau sudah lulus, sudah menjadi dapat sarjana dan gelar dan dapat ilmu, saudara harus mengabdi kepada bangsa dan negara kita. Karena beasiswa LPDP itu adalah darah keringat dan juga pajak rakyat untuk saudara, supaya saudara pintar dan bisa membangun bangsa dan negara ini, bukan untuk minggat ke UK, pemirsa. Waduh, atau aku bangga menjadi warga negara UK, warga negara asing. Waduh, kalau itu terjadi, maka kata Bung Roma, terlalu. Kalau zaman dahulu, orang tersebut harus dikutuk menjadi batu seperti Malin Kundang. Waduh. Selain itu, bagi saudara yang sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik, satu hati, satu jiwa, satu chemistry, satu hati, dan sesegera mungkin ke pelaminan ya, sebelum datangnya perang dunia ketiga. Waduh, atau jangan-jangan perang dunia ketiga sudah mulai nih. Waduh. Ya, memang doakan bagi yang belum dapat jodoh, sesegera mungkin dapat jodoh dan langsung ke pelaminan ya, sebelum nanti WO-nya absen ya karena perang dunia ketiga. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi yang sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang ingin mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh. Siapa tahu jodoh kita adalah ternyata CEO yang sedang menyamar, pemirsa. Amin. Atau mertua kita adalah CEO yang sedang menyamar, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur kita dan doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan syukur kita dan sujud kita serta doa kita, apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ubur-ubur ikan lele, selamat malam le, selamat malam di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Episode ke-73, Mamang sedang berada di Stasiun Malang, Jawa Timur, pemirsa. Waduh, Stasiun Malang yang notabene adalah stasiun kereta api ya. Kenapa Mamang ada di sini? Bagi saudara yang baru datang di episode ke-73, mungkin saudara akan bingung ya. Waduh, ya akan 7 keliling bingungnya. Atau belum mengerti gaya konten Mamang, pemirsa. Waduh, ya Mamang sengaja ya supaya penuh dengan misterius, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, untuk menjawab teka-teki dan supaya saudara tidak bingung, apalagi yang baru datang di episode ke-73, tontonlah episode-episode sebelumnya. Perjalanan epic ke Tanah Bromo, Mamang sudah cantumkan di link deskripsi, pemirsa. Episode ke-73, Mamang sedang berada di Stasiun Malang ya, di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, pemirsa. Dan bentar lagi Mamang akan naik kereta api Malioboro Express dari Kota Malang menuju Kota Purwokerto di Provinsi Jawa Tengah, pemirsa. Jadi perjalanan epic Bromo saat ini sedang berada di Stasiun Malang, akan pergi ke Stasiun Purwokerto, pemirsa. Jadi ceritanya Mamang akan pulang ke kota Tasikmalaya di Provinsi Haji Udin, Provinsi Jawa Barat ya. Yang kebetulan Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi alias Haji Udin ya. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur konten, gubernur untuk kita semua ya. Mudah-mudahan menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Jadi episode ke-73, perjalanan epic ke Tanah Bromo, Bromonya sudah lewat dan Mamang akan naik kereta api Malioboro Express ke kota Purwokerto ya, supaya pulang ke kota Tasikmalaya ya. Kenapa harus Purwokerto dulu, Mang? Ada 2 hal, pemirsa. Waduh. Yang pertama karena kehabisan tiket, pemirsa. Malumlah ketika Mamang di Kota Batu disuruh pulang ya.
ke Provinsi Haji Udin, ke Jawa Barat pemirsa. Waduh. Dan kebetulan kereta api Malabar dari Kota Malang ke Kota Tasikmalaya habis tiketnya ya sampai 3 hari ke depan pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, memang sebagai relpan akan mencari alternatif yang lain pemirsa dan jalan yang agak lain, tapi tetap naik kereta api pemirsa. Salah satu kereta api yang tersedia dan juga bisa pulang ke Kota Tasikmalaya adalah kereta api Malioboro Express. Waduh. Dan harus singgah dulu di Kota Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah, di kaki Gunung Slamet pemirsa. Mamang pun akan menikmati dulu ya kaki Gunung Slamet pemirsa di Gunung Slamet Purwokerto, dan nanti akan dilanjutkan ke Kota Tasikmalaya dengan kereta api Serayu pemirsa. Waduh, dihitung-hitung 2 kali naik kereta api ya singgah di Purwokerto ternyata lebih murah daripada naik kereta api langsung pemirsa, meskipun sama-sama ekonomi. Waduh, kok bisa gitu? Ya itulah ya. Jadi bagi saudara yang mau hemat ya dan waktunya agak lenggang ya, bisa naik kereta api 2 kali cara mamang pemirsa. Insya Allah episode-episode selanjutnya perjalanan Epi ke Tanah Bromo akan bercerita tentang perjalanan mamang dari Kota Malang ke Kota Purwokerto, dan akan bercerita di kaki Gunung Slamet, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah pemirsa. Jadi perjalanan dari kaki Gunung Semeru, kaki Gunung Bromo ya, Kabupaten dan Kota Malang ke Kabupaten Banyumas, Kota Purwokerto di Provinsi Jawa Tengah pemirsa. Waduh, kita pindah geser gunungnya ya ke Jawa Tengah pemirsa. Ya siapa tahu bertemu dengan Kades Oho pemirsa ya. Waduh. Kades yang terbaik ya, yang benar-benar mantap lah. Waduh. Cintamu bertepuk sebelah tangan, cemburu bukan alasan. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-73 perjalanan Epi ke Tanah Bromo tayang ketika dunia dalam keadaan genting ting 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 tinut 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 tinut. Waduh ya, dunia dalam keadaan genting ya, siapa tahu sedang perang dunia ketiga pemirsa, karena memang lihat ya rudal-rudal hipersonik Iran berhilir mudik ya menyatroni paket ke Israel pemirsa, dan juga pangkalan-pangkalan Amrik ya dengan tepat ya. Waduh, rudal-rudalnya tepat sekali RT1 RW2 ya kampung Israel pemirsa. Dan gemerlap sekali pemirsa. Waduh. Ya meskipun gemerlap ya, mudah-mudahan itu paket tidak sampai ke Indonesia pemirsa. Waduh, cukup memanggang ya kota-kota Israel dan pangkalan Amrik pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, marilah kita melihat dunia ini ya dengan berdoa sambil menikmati sarapan MBG pemirsa. Waduh, ya lebih baik kita kenyang ya, makan kenyang ya, menikmati kopi sambil melihat dunia. Waduh, daripada kita ikut-ikutan perang pemirsa. Perang itu terjadi ya seperti api ya, tak akan ada api kalau tak ada asap pemirsa. Asap itu akan muncul kalau ada api pemirsa. Waduh, oleh karena itu jangan bermain-main api pemirsa. Jangan perketang-tang perketeng-teng menyerang negara orang pemirsa. Tahu-taunya negara orang itu negara yang super power pemirsa. Ya, negara yang bukan cupu tapi suhu pemirsa. Waduh, yang namanya Persia ini dari zaman dahulu kala adalah bangsa penakluk dan belum pernah ditaklukkan pemirsa. Waduh, bangsa yang sangat disegani, super power zaman kuno pemirsa. Waduh, ya ini sedang tidur ya, tertidur pulas. Ini diganggu pemirsa. Jadi seperti kita melempar batu ke arah sarang tawon pemirsa. Tak sadar rumah kita dekat dengan sarang tawon itu pemirsa. Waduh, apa yang terjadi ya, siap-siaplah dicongcong pemirsa ya. Waduh, disatroni ya rudal-rudal hipersoniknya. Waduh, setiap waktu setiap hari pemirsa. Waduh, sampai kita bonyok pemirsa. Oleh karena itu kita cukup berdoa saja, mudah-mudahan dunia dalam keadaan damai, dan jangan lupa selalu sarapan, selalu mengisi perut ya, dan juga MBG selalu dimakan pemirsa. Mudah-mudahan dengan MBG kita menjadi bangsa yang kuat dan sehat, karena sejatinya peradaban kita
ya terbangun karena perut kita kenyang pemirsa. Waduh, seperti pepatah Mataram kuno ya. Mataram kuno itu bisa membangun candi-candi Borobudur dan Candi Prambanan, juga ribuan candi. Bahkan kalau terkena bencana alam, pindah ke Jawa Tengah ke Jawa Timur ya, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, di Jawa Timur pun membangun candi pemirsa. Kenapa mereka bisa membangun candi? Waduh, salah satunya perutnya sudah terisi pemirsa. Waduh, jadi kekuatan Mataram kuno adalah pangan pemirsa. Jadi apapun kondisi kita, kondisi negara kita, kalau pangan kita tercukupi dan kita bisa makan dengan kenyang ya, kita bisa berpikir jernih pemirsa. Karena kejahatan awalnya dari pangan pemirsa ya, karena urusan perut yang tidak terpenuhi jadilah kejahatan, banyak hama-hama. Ya mudah-mudahan dengan pangan yang melimpah dan MBG ya, waduh, bisa membangkitkan bangsa dan negara kita menjadi negara yang super power dan juga macan Asia. Amin. Oleh karena itu, mudah-mudahan dunia dalam keadaan damai, dan ketika episode ini tayang, negeri kita sedang dipimpin oleh sang presiden macan Asia. Ya insya Allah akan mendamaikan negeri kita, negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan mudah-mudahan terbebas dari hama-hama, serta bisa mendamaikan dunia. Karena sejatinya dari sejak zaman dulu, negeri kita adalah negeri yang menjunjung tinggi perdamaian. Ya insya Allah dengan kepemimpinan sang presiden macan Asia akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai dan mendamaikan dunia. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-73 perjalanan epic ke Tanah Bromo. Mamang akan naik kereta api Malioboro Express ya, sehabis makan EBG di Brawijaya Foods pemirsa. Waduh, Brawijaya kuliner yang letaknya tak jauh dari gerbang stasiun pintu baratnya stasiun Malang pemirsa. Waduh, ya tinggal beberapa kaki pemirsa. Dan itu harganya walk it dan banyak menu-menunya pemirsa, dan terjangkau pemirsa. Salah satu menu yang Mamang cicipi adalah soto Malang pemirsa. Waduh, ternyata di Malang ada soto juga pemirsa. Waduh, enak sekali pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan memasuki stasiun Kota Malang ya untuk naik kereta api Malioboro Express. Namun di tengah perjalanan Mamang ingat ya, waduh, ternyata belum memiliki oleh-oleh untuk pulang pemirsa. Waduh, takutnya nanti ditanya oleh orang-orang sono ya, mana oleh-olehnya. Waduh. Dan kebetulan di sekitaran stasiun Kota Malang ada yang menjual toko oleh-oleh kulineran khas Malang. Salah satu kuliner khas Malang adalah kue apel ya. Waduh, kue-kue yang dari berbahan apel pemirsa ya, snack-snack yang berbahan apel, keripik apel, ada serba apel pemirsa. Waduh, kenapa Malang dijadikan serba apel? Karena Malang adalah kota apel. Malang, Kota Malang, dan Kota Batu serta Malang Raya adalah daerah apel pemirsa, apel yang ada di Indonesia. Dan ini ada satu-satunya kota apel di Indonesia pemirsa. Waduh, yang namanya apel kan bukan asli Indonesia, tapi ada di Indonesia, tepatnya di Malang, bahkan menjadi ikon Kota Malang dan Kota Batu, Kabupaten Malang. Apel pemirsa. Waduh. Kebetulan ada toko apel dekat sekali dengan gerbang barat stasiun Malang pemirsa. Toko apel, toko menjual snack-snack apel pemirsa. Ya, beragam olahan apel pemirsa. Waduh, dari keripik apel, dari kue apel, dari manisan apel, bahkan apel sendiri. Waduh ya, di sini ada pemirsa. Jadi bagi saudara yang hendak pulang lupa bawa atau beli oleh-oleh ya, di sini ada pemirsa. Harganya juga terjangkau lah. Waduh, cari yang menurut saudara berkualitas, enak, dan terjangkau harganya. Di sini ada ya, bisa tawar juga pemirsa ternyata. Waduh, bisa ditawar juga pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, akhirnya Mamang pun ya mengumpulkan apel-apel ya, entah itu snack, entah itu keripik pemirsa, untuk dibawa pulang pemirsa. Takutnya ditanya oleh orang sana ya, oleh tempat tinggal Mamang pemirsa. Waduh, mana nih apelnya? Karena di Malang ini terkenal dengan apel pemirsa. Kalau kita tidak bawa apel atau pernak-pernik ya berhubungan dengan apel, itu artinya
ya, kita belum pernah ke Malang pemirsa. Jadi Malang terkenal dengan apel. Sama dengan Jogja ya, Jogja terkenal dengan bapia pemirsa. Waduh, kemana nih? Ke Jogja, dari mana nih? Dari Jogja mana bapianya? Waduh, dari mana nih? Dari Malang. Mana nih oleh-oleh apelnya? Waduh. Berbicara tentang apel di Malang, ternyata apel di Malang ini ya berasal dari zaman kolonial Belanda pemirsa. Apel di Malang ini dibawa dari Australia, ditanam di daerah Malang ya, sekitaran Malang Raya, yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang, dan sekarang Kota Batu pemirsa. Ternyata apel ini tumbuh subur pemirsa. Dahulu sebelum apel, orang-orang Belanda ini menanam jeruk. Ternyata jeruk gagal pemirsa. Lalu dibawalah benih apel. Jadilah kota apel, tumbuh subur di sini. Bahkan apel menjadi ikon kota Malang dan kota Batu pemirsa. Jadi kalau dulu kota Batu ini bersatu dengan Malang. Peribahasa apel dari mana? Apel dari Malang. Waduh. Nah sekarang kota Batu pun punya ikon ya, kota apel. Begitu juga dengan kota Malang, punya ikon juga, kota apel. Seluruh Malang Raya adalah apel pemirsa. Apel, Eiffel. Waduh. Apel yang terkenal adalah apel hijau Malang pemirsa. Waduh. Dari Malang sinilah ya akhirnya menciptakan apel tersendiri pemirsa ya. Apel yang tumbuh di kaki gunung Semeru, kaki gunung Bromo, Arjuna Welirang, Pardeman ya. Waduh. Gunung Kawi ya, menciptakan apel khas Malang. Apel khas Malang ini ada 3 jenis pemirsa. Yang pertama apel Roma Beauty. Waduh, salah satunya adalah warnanya kehijauan pemirsa. Yang kedua adalah apel Simana lagi pemirsa ya, hijau ke kuning-kuningan dan sedikit merah pemirsa. Waduh. Dan yang terakhir apel Ana pemirsa. Apel Ana ini apel merah pemirsa. Waduh. Tapi apel merahnya apel kecil. Waduh. Tapi rasanya manis sekali pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, akhirnya apel tumbuh subur di Malang. Nah dari apel itulah maka masyarakat mengolah apel. Ada yang dijual langsung apelnya, ada yang diolah lagi menjadi kuliner-kuliner khas Malang. Salah satunya keripik apel, kue pai apel, ya susu pai apel, waduh, roti apel, waduh, kue apel dan bubur apel. Semuanya pada apel pemirsa. Menurut kepercayaan zaman kuno, termasuk kepercayaan zaman Yunani kuno, waduh, apel ini adalah tanda cinta seseorang. Waduh. Kalau saudara cinta pada seseorang ya, memberikan apel pada orang yang dicintai, nanti orang yang dicintai akan mencintai dirimu pemirsa, apa adanya. Waduh. Sejak dulu apel ini digunakan sebagai tanda cinta pemirsa, tanda cinta seseorang yang mencintai. Waduh. Artinya seseorang yang ingin menembak seseorang pemirsa ya. Waduh. Ketika orang itu jatuh cinta ya, ingin mengungkapkan perasaan, jangan banyak kata-kata pemirsa, cukup memberikan apel ini. Waduh. Atau zaman dulu ada ekstrimnya lagi, melempar apel pemirsa kepada seorang yang dicintai. Waduh. Jika apel ini ditangkap dengan baik, waduh, dia akan menyambut cintamu dengan baik. Tapi apel ini kalau ditangkap kurang baik atau diabaikan, waduh, nanti juga akan tumbuh cinta pemirsa. Waduh. Karena apel ini konon dipercaya adalah bukti cinta seseorang kepada orang lain pemirsa. Waduh. Ya saudara penasaran? Ya cukup bawa apel ya, lemparkan kepada orang yang dicintai ya. Coba lemparkan. Waduh, insya Allah orang yang terkena lemparan apel itu akan mengejar dirimu pemirsa. Dan dirimu akan dikejar-kejar pemirsa ya. Waduh. Bahkan menurut mitologi Yunani, apel ini adalah makanan Dewi Aphrodite pemirsa, Dewi cinta, Dewi kecantikan. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, kalau berbicara manfaat apel banyak pemirsa. Ada yang untuk menambah vitalitas, kesehatan ya. Ada juga mempercantik dan mengencangkan kulit pemirsa, sehingga terlihat awet muda pemirsa. Waduh, konon kalau kita banyak makan apel akan terlihat awet muda pemirsa. Konon katanya apel di Malang ini unik pemirsa. Kandungan
kandungan vitaminnya sangat luar biasa. Salah satunya untuk awet muda. Waduh, orang Belanda sengaja menanam apel di daerah-daerah Malang karena apelnya agak lain ya. Karena ketika tumbuh agak lain dengan apel-apel di Australia, di Amerika atau di Eropa, pemirsa. Apel di Malang ini mengandung vitamin yang bisa mengawetkan tubuh kita, pemirsa. Waduh, kulit menjadi terlihat muda. Waduh, kan terlihat muda. Jika apel ini dikasihkan kepada orang yang dicintai, ya insya Allah orang yang menerimanya akan menyambutnya dengan hangat, pemirsa. Dan insya Allah kalau belum menikah akan segera menikah. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata gara-gara apel Malang ada seorang serdadu Jepang, waduh, perwira Jepang ogah untuk pulang, pemirsa. Jepang pernah datang ke Indonesia, pernah menjajah kita 3,5 tahun. Setelah Perang Dunia Kedua usai, Jepang kalah di bom atom Nagasaki dan Hiroshima, bertekuk lutut pada sekutu. Setelah kekalahan Jepang, Indonesia merdeka. Banyak tentara Jepang yang dipulangkan ke negeri Jepang. Tetapi ada beberapa serdadu, beberapa perwira tentara Jepang yang masih setia, tak ingin pulang, pemirsa, ke negeri Jepang. Malah mencintai negeri kita, negeri Indonesia, dan ikut berjuang dalam perang kemerdekaan, pemirsa. Waduh, banyak alasan mereka tidak pulang, pemirsa, dan malah menjadi tentara Republik Indonesia. Waduh, berjuang untuk Indonesia. Salah satu alasannya adalah karena terpikat apel Malang, pemirsa. Waduh, terutama apel dari Kota Batu, pemirsa. Waduh, gara-gara apel, seorang samurai tentara Jepang enggan pulang ke negeri Jepang, pemirsa. Setelah Perang Dunia Kedua usai, setelah Jepang kalah, malahan mereka ya menjadi tentara Republik Indonesia, ikut berjuang untuk tanah air Indonesia. Sampai akhirnya setelah Perang Dunia Kedua usai, setelah Perang Kemerdekaan usai, orang ini jadi pahlawan, pemirsa. Pahlawan kemerdekaan. Waduh. Dan sehari-harinya menanam apel, pemirsa. Waduh, akhirnya terkenalah apel Batu, pemirsa. Karena dahulu Batu bergabung dengan Malang, terkenalah apel Malang, pemirsa. Gara-gara apel loh. Waduh, apel di Malang kan cantik-cantik, pemirsa. Maaf. Gara-gara apel yang cantik-cantikku di Malang, waduh, tentara Jepang ini tak ingin pulang, pemirsa. Waduh, tak mau pulang, malahan siap berani membela tanah air Indonesia. Waduh, tentara Jepang aja kan berani membela tanah air Indonesia. Bagaimana dengan yang LPDP? Waduh, dibiayai oleh negara ya, disekolahkan oleh negara ya, berangkat ke luar negeri, setelah lulus tak mau pulang ya, maka malah bangga aku menjadi warga negara asing, pemirsa. Waduh, lupa daratan dan lupa ingatan, pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan sedikit cerita tentang tentara Jepang yang terpikat apel dan tak ingin pulang, malahan menjadi tentara Republik Indonesia, ikut berjuang dalam perang kemerdekaan Indonesia. Berkat beliau lah, waduh, tentara Indonesia mampu berperang gerilya, ya, mampu berperang menghadapi Belanda. Karena banyak taktik-taktik dan strategi Jepang ditulis oleh beliau ke dalam bahasa Indonesia dan dibaca dan dipelajari oleh tentara Indonesia. Taktik strategi yang dimiliki Jepang, waduh, berkat beliau lah ya, strategi perang Indonesia sangat-sangat menakutkan ya. Meskipun gerilya sangat-sangat menakutkan bagi tentara Belanda, pemirsa. Waduh, dan akhirnya kita bisa memenangkan perang kemerdekaan, pemirsa. Bisa merdeka, pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mungkin saudara penasaran dengan cerita Mamang episode ke-73 ya. Saudara yang penasaran jangan skip, siapa tahu bermanfaat ya. Namun bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang, simpel dengan Mamang, skip aja. Karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana LPDP. Apalagi minta ke Mamang ya. Mamang aja kan belum jadi CEO ya, belum jadi presiden, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu bagi saudara yang tak suka ya, simpel skip aja. Bagi yang kepanjangan ya skip aja. Ambil yang penting-pentingnya karena saudara punya otak. Maaf.
Ya. Saudara tahu mana yang penting, mana yang tidak pemirsa ya. Kalau tidak semuanya penting ya skip aja lah. Simple dengan Mamang. Namun bagi saudara yang menonton sampai tamat episode ke-73, Mamang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini, menjadi seorang CEO, atau mudah-mudahan salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di Nusantara ini, amin. Selain itu, Mamang pun berbicara sesuai sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Apabila ada informasi dan sumber yang menurut saudara berbeda pendapat dengan Mamang, kita sharing-sharing di forum diskusi di kolom komentar ya. Asalkan komenan saudara tak berbau-bau Mossad Abu Randa. Asalkan komenan saudara tak berbau-bau Mossad, tak berbau-bau Depide et Impera, atau tidak berbau-bau bikin keonaran ya. Mohon maaf aja apabila ada komentar yang agak lain atau itu berbau-bau Mossad Abu Jahal. Aduh, Mamang sebagai admin otoriter akan skip, karena channel Mamang ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran ya. Mohon maaf aja apabila ada yang menggonggong seperti anjing kebilah berlalu. Waduh, Mamang akan skip, karena channel Mamang ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari Historia.id dengan judul artikel Cerita Para Desersi Jepang, ribuan ex-tentara Jepang membelot ke kubu kaum Republik Indonesia selama 1945 sampai 1949. Lebih banyak bermotif cinta. Waduh, ini banyaknya motif cinta pemirsa. Waduh. Ditulis oleh Hendy Jo, edisi 3 Agustus 2018. Selama Perang Kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1949 yang berlangsung di Indonesia, sekitar 1.500 ex-tentara Jepang memutuskan untuk bergabung dengan Gerakan Pembebasan Indonesia. Mereka bahu-membahu bersama para pejuang Republik Indonesia lainnya melawan militer Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera. Di Jepang, kami menyebut mereka sebagai Zanryu Nihon Hei. Zanryu Nihon Hei, benar nggak bacanya nih? Yang artinya serdadu yang memilih tinggal, ungkap sejarawan Eiko Kurosawa kepada Historia.id. Eiko Kurosawa ini adalah seorang sejarawan dari Jepang, pemirsa. Begitu tersebarnya berita menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, para serdadu Jepang di Indonesia nyaris seluruhnya merasa kecewa. Waduh, kenapa kecewa? Menurut Bapak Shigeru Ono, Shigeru Ono ini adalah serdadu ex tentara Jepang yang membelot ke kubu Republik Indonesia. Waduh, mereka kecewa karena rata-rata tak menyangka negaranya yang dipimpin oleh seorang keturunan dewa. Kaisar Jepang adalah keturunan dewa katanya. Seorang keturunan dewa atau kaisar bisa bertekuk lutut begitu saja kepada sekutu. Jadi mirip Israel yang tidak bisa menerima kenyataan ya, bahwa Persia ini sudah rudal hipersoniknya sudah meluluh lantakan pemirsa. Waduh. Begitu juga dengan tentara Jepang saat itu yang sedang bertugas di luar Jepang, terutama di Indonesia. Karena ketika berada di Indonesia mungkin dalam keadaan tidak terjadi pertempuran pemirsa. Namun tiba-tiba ada berita dari Tokyo bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Waduh, kepada musuhnya pemirsa. Ini seperti saudara sedang menaksir seseorang, ingin menembak dia. Ketika ingin menembak, tiba-tiba orang tersebut sudah menikah pemirsa. Waduh, tersambar geledek pemirsa. Waduh. Pada akhirnya kami semua merasa putus asa. Banyak kawan-kawan yang melakukan harakiri. Apaan tuh harakiri? Yaitu bunuh diri dalam tradisi Jepang guna menunjukkan kehormatan. Jika gagal dalam tugas, jika kalah harus harakiri. Itulah kehormatan orang Jepang. Dan ada juga yang tidak ikut harakiri, malah menjadi gila pemirsa. Tidak percaya, bahwa Jepang sudah kalah. Ujar Zanryu Nihon Hei, ya salah seorang serdadu Jepang
yang terakhir di Indonesia itu, yaitu Bapak Shigeru Ono. Selain patah harapan, mereka pun merasa takut aksi balas dendam yang dilakukan pihak sekutu, terutama kepada para serdadu yang terlibat langsung dalam penyiksaan tawanan kulit putih di berbagai kamp konsentrasi di Indonesia. Ancaman kematian menjadikan mereka pragmatis dan memilih berlindung di balik gerakan pembebasan Indonesia atau ikut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia, malah bergabung menjadi TNI, pemirsa. Waduh. Di antara tokoh-tokoh perwira Jepang ya, atau serdadu Jepang yang kelak menjadi orang terkenal ketika perang kemerdekaan, di antaranya adalah Shigeru Ono, Hasegawa, Ichiki Tatsuo, dan Yamaguchi, pemirsa. Waduh, dan juga yang lainnya. Menurut Bapak Aiko, seorang sejarawan dari Jepang, motivasi terbesar para Zanryu Nihonhei atau orang yang ingin bertahan di Indonesia, salah satunya akibat cinta, pemirsa. Waduh, gara-gara cinta, pemirsa. Bukan rahasia lagi jika selama bertugas di Indonesia banyak tentara Jepang yang menjalin terpincut ya kepada gadis-gadis wanita Indonesia, pemirsa, menjalin hubungan cinta dengan perempuan-perempuan Indonesia. Bahkan ada tentara Jepang yang terpincut dengan apel Malang, pemirsa. Waduh, ya, apel gadis Malang, pemirsa. Menurut Bapak Aiko, tak menafikan ada memang kelompok kecil eks tentara Jepang yang bergabung dengan para pejuang Indonesia karena rasa simpati dan cintanya kepada Indonesia. Salah satu contoh dari kelompok ini adalah Tatsuo Ichiki, seorang Jepang yang sangat dituakan oleh para Zanryu Nihonhei. Waduh. Keberpihakannya kepada Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1145 ketika ia bergaul akrab dengan diplomat senior Indonesia, yaitu Bapak Haji Agus Salim di Jakarta. Oleh Bapak Haji Agus Salim, seorang diplomat ulung dari Indonesia. Memang sudah bahas ya, Bapak Haji Agus Salim ini tokoh pahlawan kita ya, jago diplomat, pemirsa. Bahkan mengangkat anaknya, mengangkat Tatsuo Ichiki sebagai anak angkatnya, pemirsa, dan diberi nama Indonesia, yaitu Abdurrahman, pemirsa. Jadi Abdurrahman ini Tatsuo Ichiki, pemirsa. Waduh. Banyak di antara Zanryu Nihonhei setelah bergabung dengan Tentara Republik Indonesia atau Pejuang Republik Indonesia mengikuti tradisi orang-orang Indonesia, termasuk ganti nama, pemirsa. Waduh. Tatsuo Ichiki berubah nama menjadi Abdurrahman, pemirsa. Waduh. Hasegawa berubah nama menjadi Abu Bakar. Begitu juga dengan Shigeru Ono, berubah nama menambahkan satu huruf dari Indonesia, yaitu Rahmat Shigeru Ono, pemirsa. Lalu Mayor Arif ya, itu adalah nama aslinya Tumegoro Yoshizumi, pemirsa. Serta banyak serdadu-serdadu Jepang yang bergabung dengan Pejuang Republik Indonesia berubah nama sesuai dengan nama Indonesia, bahkan ala berpakaian orang Indonesia, pemirsa, dan cinta kepada Indonesia, mengibarkan bendera merah putih. Salah seorang pejuang Republik Indonesia yang berasal dari eks tentara Jepang adalah Shigeru Ono atau Rahmat Shigeru Ono. Bapak Rahmat Shigeru Ono ini mempunyai nama Mayor Purnawirawan Haji Rahmat Shigeru Ono. Kenapa Mayor Purnawirawan? Karena beliau ya telah bergabung dengan TNI, pemirsa. Waduh. Beliau lahir 26 September 1118 dan wafat tanggal 25 Agustus 2014. Waduh. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Shigeru Ono, pejuang Jepang telah berpulang. Selain bergerilya, Bapak Rahmat Shigeru Ono membuat dan menerjemahkan buku rangkuman taktik perang dan buku tentang taktik khusus perang gerilya untuk tentara Indonesia. Ditulis oleh M.F. Mukhti, edisi 27 Agustus 2014. Berkat beliaulah ya Indonesia bisa jago perang, pemirsa. Waduh. Taktik perang Jepang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ditulis oleh beliau ke dalam bahasa Indonesia dan dipelajari oleh para perwira dan prajurit Indonesia. Sehingga
bisa mengalahkan Belanda pemirsa dan menjadikan patokan senjata militer, taktik militer sampai hari ini pemirsa. Waduh. Bapak Shigeru Ono, bekas tentara Jepang yang memihak Indonesia, wafat pada tanggal 25 Agustus 2014 karena penyakit tipes dan pembekakan pembuluh darah. Dia menyusun buku taktik perang gerilya untuk militer Indonesia di masa revolusi atau perang kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1949. Ketika kalah melawan tentara sekutu, banyak tentara Jepang yang bingung kembali ke negerinya atau bertahan. Tak sedikit yang melakukan harakiri atau bunuh diri untuk memulihkan kehormatan. Namun, Bapak Shigeru Ono, serdadu tentara Jepang, tentara Angkatan Darat ke-16 yang berkedudukan di Pulau Jawa, sempat tergoda untuk melakukan harakiri. Namun, mengurungkan niatnya pemirsa. Waduh. Bapak Ono lahir pada tanggal 26 September 1919 di Furano, yaitu di Hokkaido, utaranya Jepang. Beliau memutuskan bertahan di Indonesia. Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami, ujarnya dalam bukunya Mereka yang Terlupakan, Memoir Rahmat Shigeru Ono, bekas tentara Jepang yang memihak Republik, karya Eiichi Hayashi. Waduh. Bapak Ono keluar dari ketentaraan Jepang atas saran Kapten Sugono, komandan polisi militer Jepang di Bandung. Dia mengganti pakaiannya dengan sarung dan peci, melumuri tubuhnya dengan lumpur agar kulitnya terlihat lebih gelap, dan menambahkan kata Rahmat di awal namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono supaya mudah membaur menjadi orang Indonesia. Beliau sempat melatih pemuda Indonesia. Bapak Ono kemudian menyingkir ke Yogyakarta. Dia menjalankan tugas penting dari Markas Besar Tentara Republik Indonesia untuk membuat buku rangkuman tentang taktik perang dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi strategi dan taktik perang menjadi buku sakunya orang Jepang. Tentunya bahasanya bahasa Jepang. Oleh Bapak Ono diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dari terjemahan itulah menjadi buku sakunya Tentara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia TNI pemirsa. Buku itu dibuat atas saran Kolonel Zulkifli Lubis, petinggi militer Indonesia yang kelak menjadi pejabat Kepala Staf Angkatan Darat. Bapak Ono juga menyusun buku tentang taktik khusus perang gerilya. Jadi taktik khusus yang dimiliki Jepang tidak dimiliki oleh negara lain pemirsa. Dan ternyata meskipun Jepang sudah berakhir ya, Jepang sudah hancur, militernya tidak perang lagi, taktik perang Jepang itu tidak musnah pemirsa, dipakai oleh pejuang kita Republik Indonesia. Berkat taktik Jepang itulah kita bergerilya mampu mengusir Belanda pemirsa. Belanda kewalahan, akhirnya minta pulang ke negerinya. Waduh. Jadi itulah hebatnya Bapak Sugiono, Bapak Ono ya, bukan kakek Sugiono ya, kakek Bapak Ono Sugeru. Waduh, Bapak Rahmat Ono Sugeru. Salah seorang perwira atau tentara Jepang yang menjadi tentara Republik Indonesia. Selain itu, bersama ex-tentara Jepang dan pejuang Indonesia, Bapak Ono bergerilya dari satu tempat ke tempat yang lain. Salah satunya menyerang markas Kenil atau Koninklijk Nederland Indisch Leger, ya, tentara TNI-nya Belanda pemirsa, di Mojokerto pada bulan Juni 1947. Serangan itu membuat Belanda kewalahan, bahkan mundur dari Mojokerto. Pasca perjanjian Renville tahun 1148, ada kesepakatan untuk menangkapi semua ex-tentara Jepang yang masih di Indonesia. Pada bulan Juli 1148, untuk menghindari penangkapan serdadu ex-Jepang oleh tentara Belanda, maka ex-tentara Jepang ini berkumpul di Wilingi, Blitar, Jawa Timur untuk membuat satu pasukan yang tercecer lalu dikumpulkan. Tulis Wenry Wanhar
dalam bukunya Jejak Intel Jepang, Kisah Pembelot Tumegoro Yoshizumi. Waduh. Jadi sebenarnya ex tentara Jepang kalau dikisahkan ya satu-satu banyak pemirsa. Waduh. Dan untuk episode ke-73 ini Mama akan bercerita tentang Shigeru Ono, Bapak Rahmat Shigeru Ono. Insya Allah yang lainnya ya, termasuk Tomigoro Yoshizumi dan Hasegawa. Ke-28 ex tentara Jepang yang hadir itu lalu membentuk pasukan gerilya istimewa atau PGI pada tanggal 24 Juli 1948. Bapak Arif Tomigoro Yoshizumi jadi komandan dan Ichiki Totsuo ya, atau dikenal dengan Abdurrahman, wakilnya sebagai wakil ya pemimpin pasukan. Wilayah operasinya mereka ya di daerah Dampit, Malang Selatan dan Wulingi, Blitar. Bapak Ono bertugas di Dampit di daerah Malang perbatasan dengan Lumajang pemirsa, di kaki Gunung Semeru. Pertempuran pertama PGI atau pasukan gerilyawan istimewa yang isinya adalah seluruhnya ex tentara Jepang itu terjadi ketika menyerang pos tentara Belanda di Pajaran, yaitu daerah Malang. Semasa gencatan senjata, aksi mereka berisiko mencoreng nama Indonesia di dunia internasional. Namun PGI beralasan Belanda lebih sering melanggar perjanjian. Sepeninggal Tumegoro Yoshizumi dan Ichiki Tatsuo yang gugur dalam pertempuran, PGI bergabung dalam kesatuan militer formal dan mengubah namanya menjadi Pasukan Untung Suropati 18 atau Batalion Untung Suropati 18. Waduh, batalion ini isinya semuanya adalah ex tentara Jepang pemirsa. Waduh. Ex tentara Jepang ya yang memakai blangkon. Waduh, dan seperti orang Indonesia, orang Jawa pemirsa. Waduh, padahal mereka adalah ex tentara Jepang pemirsa. Waduh. Arigato Pusaima. Pasukan Untung Suropati ke-18 ini benar-benar ditakuti oleh Belanda pemirsa. Waduh, pasukan Untung Suropati ini bikin keonaran pemirsa. Ya, Belanda pun keteteran pemirsa. Ya, Belanda awalnya mengira mereka adalah orang-orang Indonesia. Namun lama-kelamaan Belanda pun tahu ternyata isi pasukan Untung Suropati adalah ex tentara Jepang pemirsa. Waduh. Salah satu kehebatan Bapak Ono ini adalah ia seorang samurai pemirsa, ahli menggunakan katana atau pedang samurai pemirsa. Waduh. Pernah hanya dengan menggunakan katana, Bapak Ono ini langsung menyerang dan membantai 20 prajurit Belanda pemirsa yang bersenjatakan senapan. Waduh, senjatakan senapan dan granat. Kebayang ya Pak Ono ini seorang samurai seperti Batosai. Waduh. Ada filmnya ya, Samurai X ya. Batosai atau dikenal dengan Kenshi Himura pemirsa, Himura Kenshi. Waduh. Sekali mengayunkan pedang, waduh, 20 orang terjengkang pemirsa ya, terkapar pemirsa. Sek. Bruk. Waduh. Sambil ngahuleng heula pemirsa. Belum sempat membidik dan meletupkan senjata ya, sudah terkapar dan terjungkal pemirsa. Waduh, itulah kehebatan Bapak Ono ini. Maka jangan heran Bapak Ono ini adalah samurainya era abad ke-20 pemirsa. Waduh, ketika perang kemerdekaan yang ditakuti Belanda bukanlah senjata senapannya Pak Ono pemirsa, tetapi pedangnya Pak Ono pemirsa. Waduh, karena sekali mengayunkan pedangnya 20 prajurit pun tumbang pemirsa dalam satu waktu. Waduh. Namun sayangnya tangan kirinya putus akibat letusan pelontar granat. Jadi ceritanya akan uji coba membuat pelontar granat ya, akan diuji cobakan ke sebuah rumah. Namun sayangnya ketika granat itu dilontarkan terjadi ledakan. Dan ledakan itu tidak menghancurkan rumah. Ketika dilirik ke sebelah kiri ternyata meledak di tangan kirinya pemirsa. Waduh. Jadi meskipun tangan kirinya putus ya, Pak Ono ini tetap ya ahli dalam katana pemirsa. Dikisahkan suatu ketika pasukan Pak Ono ini menyerang pos Belanda di Pajaran, Kabupaten Malang. Waduh. Serangannya itu ya terjadi pas
peluru-peluru yang dimiliki Pak Ono habis pemirsa. Oleh karena itu Pak Ono mencabut katana dan menghadapi pasukan Belanda. Semuanya tumbang hanya dengan katana pemirsa, dengan pedang samurainya pemirsa. Waduh. Jadi Pak Ono ini adalah Kenshi Himuranya abad ke-20 pemirsa. Kenshi Himuranya ya zaman kisah nyata pemirsa. Waduh, Batosai ya dari pejuang Republik Indonesia. Ada yang bilang Pak Ono ini adalah harimaunya Semeru pemirsa. Harimau yang ditakuti di Semeru. Memang sudah bahas ya, di Semeru itu dulunya ada harimau yang sangat ganas pemirsa. Nah sekarang julukan harimau itu kepada Bapak Ono ini, Rahmat Ono Shigeru. Dilansir dari intisari.grid.id dengan judul artikel mengungkap sosok tentara Jepang yang kepincut wanita Jawa lalu membela Indonesia. Edisi 3 Mei 2023 ditulis oleh Apip Khairul M. Tentara Jepang yang terpincut wanita Jawa itu yang dimaksud adalah Bapak Rahmat Shigeru Ono, adalah seorang tentara Jepang yang membelot dan memihak Indonesia saat Perang Dunia Kedua. Beliau menjadi salah satu anggota pasukan gerilya istimewa dan menjadi komandan pasukan Untung Suropati 18. Dalam perjuangannya, ia mengalami banyak kesulitan dan bahaya, termasuk kehilangan tangan kirinya akibat ledakan granat. Namun ia tidak pernah menyerah dan tetap setia kepada Indonesia sampai akhir hayatnya. Salah satu hal yang membuat Pak Ono bertahan adalah cintanya kepada Darkasi. Waduh, cikiwiu. Beliau adalah seorang gadis Jawa ya, apel Malang pemirsa. Dari kota Batu Malang pemirsa, yang menghasilkan apel. Waduh. Yang kelak Ibu Darkasi ini menjadi istrinya setelah kemerdekaan Indonesia diakui pada tahun 1150. Beliau bertemu dengan Ibu Darkasi di kota Batu, Provinsi Jawa Timur, tempat Pak Ono menetap setelah pensiun dari dinas militer. Beliau dijodohkan oleh Bapak Soekardi, orang Jepang juga, atau nama lainnya adalah Sugiyama. Waduh, jadi banyak orang ex-Jepang, tentara Jepang berubah nama ya, salah satunya Bapak Soekardi. Aslinya adalah Bapak Sugiyama pemirsa. Beliau menjodohkan Bapak Ono kepada salah seorang gadis Malang ya, gadis kota Batu. Konon untuk menjodohkan Bapak Ono dengan Ibu Darkasi, Ibu Darkasi membawa apel kepada Bapak Ono. Waduh, akhirnya Bapak Ono pun tertarik dengan apel itu. Dan ketika mencicipi apel itu, apel Malang itu, akhirnya Pak Ono mengungkapkan cintanya kepada Ibu Darkasi pemirsa. Waduh, aku cinta padamu. Bahasa Jepangnya apa nih? Aicheru. Jadi dari apel itulah Pak Ono terpincut untuk menjadi warga negara Indonesia. Waduh, dan berjuang untuk Indonesia dan menikahi Ibu Darkasi, gadis Batu Malang pemirsa. Gadis apel pemirsa. Maaf. Mereka menikah dan memiliki 4 anak, 10 cucu dan 6 cicit. Kisah cinta mereka tidak selalu mulus. Pada awal-awal menikah ya, Pak Ono ini mengalami kesulitan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka Pak Ono itu bertani pemirsa. Pak Ono menetap di kota Batu usai perang kemerdekaan berakhir, yaitu tahun 1950-an. Beliau mengisi hari-harinya dengan bercocok tanam di ladang, waduh, di kebun pemirsa. Salah satu hasil cocok tanamnya adalah bertani apel pemirsa. Apel yang kelak apel ini adalah salah satu apel terkenal di negeri Indonesia, yaitu apel Malang pemirsa, apel kota Batu. Waduh, karena cintanya pada apel dan gara-gara apel terpincut pada gadis Malang atau gadis kota Batu yang kita kenal Ibu Darkasi. Maka untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya diawali dari bertani. Salah satu bertaninya adalah bercocok tanam ya, menanam apel pemirsa. Selain apel, Pak Ono ini juga menanam sayur-sayuran, buah-buahan yang lain pemirsa. Terkadang untuk mengisi
ya hari-harinya dengan memancing di sungai. Apalagi kalau seandainya hasil pertaniannya gagal karena cuaca atau hujan pemirsa. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Pak Ono ini memancing di sungai. Pada tahun 1152, Pak Ono dipanggil oleh Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya untuk mengurus status kewarganegaraannya. Di sana, ia berhasil tersambung kembali dengan ibunya yang masih hidup di Jepang. Ibunya tidak tahu bahwa Pak Ono masih hidup karena sebelumnya ia tengah mengirim surat palsu yang mengatakan bahwa ia telah tewas dalam perang. Ibunya sangat senang mendengar kabar putranya dan memintanya untuk pulang ke Jepang bersama keluarganya. Namun Pak Ono menolak karena ia sudah merasa menjadi bagian dari Indonesia. Jadi inilah ya, seorang serdadu Jepang loh ditawari mau ke Jepang. Enggak, saya cinta Indonesia. Ini orang Indonesia dapat LPDP. Waduh. Masa iya tidak cinta pada Indonesia? Terlalu pemirsa. Waduh. Beliau tidak mau meninggalkan Ibu Darkasih dan anak-anaknya yang sudah mencintainya sebagai suami dan ayah. Waduh. Beliau bersedia mengganti nama anak pertamanya dari Tuk Tik menjadi Atsuko untuk menghormati permintaan ibunya. Pak Ono pun memilih untuk menjadi warga negara Indonesia pada tahun yang sama. Lalu Pak Ono pun pernah merantau ke Jakarta. Pak Ono pernah bekerja sebagai salesman lampu. Karena beliau adalah orang Jepang dan tahu berbahasa Jepang, ada pengusaha Jepang yang kebetulan sedang membuka usaha di Indonesia. Nah, Pak Ono ini masuk ya. Karena beliau adalah sesama orang Jepang, akhirnya Pak Ono ini mendapatkan pekerjaan. Salah satu pekerjaannya adalah salesman lampu pemirsa. Karena lampu zaman dulu ya menjadi barang mewah pemirsa. Tahun 50-an, tahun 60-an barang mewah ya. Tidak semua orang punya listrik pemirsa. Lalu kemudian beliau pun bekerja di perusahaan peternakan di Jakarta. Dan kemudian beliau pun melanjutkan usahanya menjadi orang eksportir rotan di Kalimantan. Setelah pensiun pada tahun 1195, beliau kembali ke Kota Batu dan mengisi waktu dengan bertani, menerima wartawan, serta mengunjungi keluarga atau kenalan yang sakit. Sifat kekeluargaan Bapak sangat besar, menurut Pak Erlik, putranya Pak Ono. Kemudian mendapatkan gelar haji setelah menunaikan ibadah haji ke Mekah bersama Ibu Darkasih. Beliau hidup sederhana dan bahagia bersama keluarganya di Kota Batu. Lalu juga sering mendapat kunjungan dari mantan rekan-rekannya di PGI dan TNI yang menghormatinya sebagai pahlawan. Sayangnya pada tahun 1182 Ibu Darkasih meninggal dunia karena kanker. Pak Ono sangat bersedih dan merasa kehilangan separuh jiwanya. Ia mencoba untuk tetap kuat demi anak-anak dan cucunya yang masih membutuhkan kasih sayangnya. Namun, terus menjaga hubungan baik dengan keluarga besarnya di Jepang. Pada tahun 2014, Pak Ono mendapat undangan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY untuk hadir di Istana Negara dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, beliau tidak bisa memenuhi undangan tersebut karena kondisi kesehatannya yang sudah menurun. Beliau akhirnya meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2014 dalam usia 95 tahun. Beliau dimakamkan di Kompleks Makam Pahlawan Nasional Untung Suropati di Kota Batu. Kisah cinta Bapak Rahmat Shigeru Ono dan Darkasih adalah kisah yang menginspirasi banyak orang. Mereka membuktikan bahwa cinta tidak mengenal batas negara, agama, dan budaya. Mereka juga membuktikan bahwa cinta dapat memberikan kekuatan untuk berjuang demi kebenaran dan keadilan. Tuh, lokomotif yang di siapa? Hah? Ada gerbongnya.
Ya itu lokomotif kita mah. Tuh. Nanti Heeh. mau dipisah. Enggak, belum dipasang lokomotif. Kereta ini belum dipasang lokomotif. Itu mau dipasang lokomotif kalau itu tuh lokomotif. Belum dipasang kan ini stasiun terakhir. Didatangnya kemarin. Parkir. Kalau diparkir lokomotif dipisah, lokomotifnya pergi ke isi bensin. Ini mau dipasang lokomotif. Lokomotifnya di sana. Yuk. Kereta api Borobudur Express dicanangkan berada dari stasiun Malang tepat pada pukul 19.30. Ning. Ning.